Latar belakang, Indonesia adalah negara yang istimewa, tidak seperti kebanyakan negara yang hanya terdiri dari satu ras atau suku saja. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku dan ras yang menghuni Sabang sampai Merauke. Mayoritas suku di Indonesia memang sudah hidup modern di daerah perkotaan, namun tidak sedikit juga yang lebih memilih untuk tetap mempertahankan budaya nenek moyang dan hidup sederhana tanpa menyentuh kecanggihan teknologi. Beberapa suku di Indonesia bahkan memilih untuk tinggal di hutan belantara atau tempat yang jauh dari keramaian kota, dan suku Baduy adalah salah satunya. Suku Baduy juga dikenal sebagai Sunda Baduy, merupakan sekelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan populasi sekitar 26.000 orang. Mereka menjaga tradisi dan menolak modernisasi, terbagi menjadi Baduy dalam dan Baduy luar. Sistem pemerintahan mereka adalah Pikukuh Karuhun dengan 3 pemimpin adat, sedangkan sistem kekerabatan mereka ambilineal. Ritual seba dan kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan sebagian penting dari kehidupan mereka. Sistem suku adat Baduy, bahasa dan mata pencaharian. Sistem kekerabatan mereka ambilineal. Ritual seba dan kepercayaan Sunda Wiwitan merupakan bagian penting dari kehidupan mereka. Bahasa yang digunakan adalah dialek Baduy, namun mereka bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Kepercayaan mereka pada Sunda Wiwitan dipengaruhi oleh Hindu, Buddha, dan Islam. Mereka menjaga alam dengan pemujaan kepada roh kekuatan alam. Mata pencaharian utama mereka adalah bertani padi huma, dengan tambahan penghasilan dari hasil hutan, seperti buah dan madu. Mereka tetap mempertahankan adat istiadat nenek moyang. Nilai Pancasila pada kearifan lokal masyarakat Baduy. Pada Sila Persatuan Indonesia, salah satu implementasi sila ini yaitu menjaga warisan budaya suku Baduy. Pada Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, penerapan dari sila ini salah satunya adalah melakukan musyawarah untuk mufakat dalam pemilihan ketua adat. Pada Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gotong royong merupakan salah satu penerapan dari sila kelima Pancasila. Masyarakat budaya telah mengimplementasikan nilai dari sila ini, yaitu kegiatan gotong royong yang disebut duk-duk rempuk. Generasi muda bisa lebih peka terhadap kearifan lokal masyarakat Baduy yang merupakan warisan Indonesia dengan menjaga dan melestarikan yang lebih penting. Dari suku Baduy juga kita bisa mengetahui bahwa Pancasila sudah tertanam di dalam diri masyarakat Indonesia. Kelompok masyarakat suku Baduy. Masyarakat Kanaka secara umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Panamping, Tangtuh, dan Dangka. Kelompok Tangtuh adalah kelompok yang dikenal sebagai Baduy dalam yang paling ketat mengikuti adat istiadat, yaitu warga yang tinggal di Kampung Cibeo, Cikartawana, dan Cikesik. Ciri khas orang Kanakas dalam adalah pakaiannya berwarna putih, alami dan biru tua, warna tarum, serta memakai ikat kepala berwarna putih. Kanakas dalam adalah bagian dari keseluruhan orang Kanakas. Tidak seperti Kanakas luar, warga Kanakas dalam masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Apabila Kanakas dalam dan Kanakas luar tinggal di wilayah Kanakas, maka Kanakas Dangka tinggal di luar wilayah Kanakas. Pada saat ini tinggal 2 kampung yang tersisa, yaitu Padawaras dan Sirahdaya. Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam buffer zone atas pengaruh dari luar. Perbedaan Baduy luar dan Baduy dalam. Baduy dalam memiliki kebijakan yang sangat tertutup terhadap pengaruh luar. Mereka tidak boleh berpergian jauh dari wilayah adat mereka, tidak menerima tamu yang menginap di rumah-rumah mereka, dan tidak melakukan perdagangan dengan dunia luar secara langsung. Pengaruh dari luar dianggap sebagai ancaman terhadap kemurnian adat mereka. Sedangkan Baduy luar lebih terbuka terhadap dunia luar. Mereka sering berinteraksi dengan masyarakat non-Baduy, baik dalam hal perdagangan maupun kegiatan lainnya. Mereka juga memperbolehkan wisatawan menginap di rumah mereka dan lebih terbuka dalam menerima pengaruh budaya dari luar. Penggunaan bahasa Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy luar lebih terpengaruh oleh bahasa luar, termasuk bahasa Indonesia. Mereka lebih terbuka terhadap dunia luar, sehingga sering menggunakan kata-kata serapan atau istilah yang lebih modern dalam kehidupan sehari-hari.
Baduy luar kadang menggunakan campuran antara bahasa Sunda, bahasa Baduy tradisional, dan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, tergantung dengan siapa mereka berbicara. Sedangkan Baduy dalam lebih menjaga kemurnian bahasa dan budaya mereka, sementara Baduy luar lebih fleksibel dan terbuka terhadap pengaruh bahasa dari luar. Hal ini mencerminkan perbedaan antara kedua kelompok dalam hal keterbukaan terhadap perubahan dan interaksi dengan dunia luar. Adat istiadat masyarakat Baduy, baik Baduy dalam maupun Baduy luar, merupakan pedoman hidup yang sangat dihormati dan dijaga turun-temurun. Suku Baduy dalam masih memegang teguh adat istiadat setempat. Mereka tinggal di 3 kampung dan dipimpin oleh puun ketua adat. Masyarakat Baduy dalam memegang teguh kepercayaan mereka yang dikenal sebagai Sunda Wiwitan. Masyarakat Baduy dalam lebih sering melakukan ritual-ritual adat dan melibatkan diri dalam kehidupan spiritual. Sedangkan Baduy luar telah keluar dari adat dan wilayah Baduy melalui modernan adat istiadat setempat. Kepercayaan Baduy luar pada dasarnya sama, namun praktik keagamaannya lebih longgar. Mereka juga mempraktikkan Sunda Wiwitan, namun tidak seketat Baduy dalam hal ritual dan tata cara peribadatan. Kesimpulan, suku Baduy adalah salah satu suku di Indonesia yang mendiami wilayah Banten dan masih sangat menjaga kelestarian budayanya. Suku Baduy terbagi menjadi 3, yaitu pertama, Baduy dalam yang memiliki ciri khas berpakaian serba putih dan begitu ketat dalam adat istiadat. Yang kedua, Baduy luar yang memiliki ciri khas berpakaian berwarna hitam, tinggal di sekeliling Baduy dalam, sudah sedikit mendapat pengaruh dari luar. Ketiga, Baduy Dangka yang tinggal di luar wilayah Kanakas. Suku Baduy memiliki 2 sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan nasional yang mengikuti NKRI dan sistem adat yang dipimpin oleh puun. Dalam masyarakat Baduy ada 2 macam hukum, yaitu hukum ringan dan hukum berat. Hukum tersebut dijatuhkan apabila ada masyarakat yang melanggar aturan adat maupun pemerintah. Saran: memiliki keanekaragaman adat istiadat yang beragam, namun bangsa kita tetap mempunyai jiwa persatuan yang kuat, seperti yang tercantum dalam semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. Penulis yakin dalam pembelajaran dan pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan. Sebagai bahan untuk kemajuan penulis dalam pembuatan makalah ini, maka kebudayaan suku Baduy akan menjadi salah satu kekayaan budaya bangsa kita yang memiliki macam-macam kebudayaan dan adat istiadat yang beragam. Namun, walaupun penulis mohon untuk kritik dan sarannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah yang Maha Esa.